Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai akuntansi atas mudharabah. Sebelumnya saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Heli Fiatriani dengan NIM 433. Kemudian ada Ayu Melia Putri dengan NIM 445. Selanjutnya ada Alif Abdurrahman dengan NIM 453, dan yang terakhir ada Ade Puja Hermadani dengan NIM 454. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali perbuatan kelalaian dan pelanggaran yang disebabkan oleh pengelola dana tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik akad mudharabah. Yang pertama, mempunyai risiko tinggi karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan, dan informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Kemudian terdapat pembagian risiko dan pembagian keuntungan. Yang pertama, pembagian risiko yaitu pemilik dana memiliki risiko dalam bentuk finansial dan pengelolaan dana memiliki risiko dalam bentuk non-finansial. Kemudian yaitu pembagian keuntungan menggunakan nisbah yang telah disepakati dan menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil usaha periodik yang telah disusun oleh pengelola dana tersebut. Kemudian karakteristik akad mudharabah juga dapat berupa yang pertama, jaminan modal, yaitu tidak boleh ada jaminan atas modal agar pengelolaan dana tidak melakukan penyimpangan, serta pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Yang kedua, perjanjian, yaitu akad atau perjanjian dapat dituangkan secara tertulis dan diketahui oleh saksi. Perjanjian tersebut dapat berupa pembagian keuntungan dan ketentuan pengembalian modal. Dan yang terakhir, persengketaan, yaitu apabila terjadi perselisihan di antara dua pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah. Selanjutnya yaitu hikmah akad mudharabah. Akad dapat memberikan manfaat dan keringanan kepada manusia. Ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif, dan ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Serta dengan akad mudharabah dapat terciptanya kerjasama antara modal dan kerjasama demi kesejahteraan umat manusia. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Melia Putri dengan NIM 2017 310445. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mudharabah. Jenis mudharabah yang pertama yaitu mudharabah mutahaloh, atau adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana. Pengelola dana memiliki sifat dana yang bebas dan tidak terbatas dalam menentukan usaha dan pelaksanaannya. Pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk digunakan sebuah produk tabungan atau pembiayaan lainnya. Yang kedua yaitu mudharabah mukhayadah. Di sini pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Contohnya seperti tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya kepada transaksi penjualan atau cicilan, lalu mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melakukan pihak ketiga. Untuk jenis mudharabah yang ketiga yaitu mudharabah mustakharoh.
merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Pengelola dana turut menyatakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan pertimbangan tertentu, maka pemilik dana dan pengelola dana ikut menanamkan modalnya untuk suatu usaha tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar syariah dan as-sunnah. Dari Salih bin Su'aib, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, mudharabah, dan mencampur adukkan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Abbas bin Abdul Muthalib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dana agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak memberikan hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, pengelola dana harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar oleh Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Terdapat 4 rukun. Yang pertama yaitu pelaku atau pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau persetujuan kedua belah pihak. Dan yang keempat yaitu nisbah atau keuntungan. Untuk yang pertama yaitu pelaku. Dalam akad mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana. Keduanya harus mencakup hukuman balik dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan. Pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim. Selanjutnya yaitu objek mudharabah. Di sini objek mudharabah terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu modal. Modal yang diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non-kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya, tunai dan tidak hutang. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Pengelola dana tidak diperkenakan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjam modal kepada orang lain. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Untuk objek mudharabah yang kedua yaitu kerja. Kontribusi pengelolaan dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, skill, manajemen skill. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diinvestasikan oleh pemilik dana. Dalam bekerja tidak melanggar ketentuan syariah, pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak, dan dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pengelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi sebagai upah yang telah diterima. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Arif Abdurrahman dengan NIM 2017-31043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang ijab kabul. Ijab kabul merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan sama-sama rela. Pemilik dana setuju atas perannya dalam kontribusi dana, sementara pengelolaan dana setuju atas perannya dalam kontribusi kerja. Akan dapat dituangkan secara lisan, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi yang modern. Akan tidak boleh dikaitkan dengan suatu kejadian di masa depan yang belum pasti. Yang selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan.
pengelolaan dana mendapatkan imbalan jasa kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Lalu nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak. Jika dalam akad tidak dijelaskan, maka pembagian menjadi 50% dan 50%. Yang selanjutnya yaitu kerugian mudharabah. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali misconduct, negligence, atau violation. Apabila terjadi kerugian, cara penyelesaiannya yaitu diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal. Berakhirnya akad mudharabah. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Salah satu pihak memutuskan mundurkan diri, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelolaan dana tidak menjalankan amanah sebagai pengelolaan usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dituangkan dalam akad. Sebaik pihak yang mengemban amanah, ia harus beriktikad baik dan hati-hati. Yang kelima yaitu modal sudah tidak ada. Yang selanjutnya yaitu prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau revenue sharing atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil ini, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto, bukan total pendapatan usaha. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal mudharabah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ade Puja Hermadani, NIM 2017-310-454. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagi hasil untuk akad mudharabah musyarakah pada PSAK 105 Part 34. Dari hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana sebagai mustorik dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk pemilik dana. Yang pertama, akad mudharabah diakui pada saat pembayaran kas dan penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran akad mudharabah dalam bentuk kas dan non-kas pada saat kontrak. Yang ketiga, pada saat penyerahan kas sebesar jumlah yang dibayarkan, maka jurnalnya adalah investasi mudharabah pada kas. Selanjutnya, jurnal penyerahan modal mudharabah berupa aset non-kas. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah, di mana jurnalnya adalah sisi debit ada investasi mudharabah pada keuntungan tangguhan dan aset non-kas. Selanjutnya ada lagi, yaitu keuntungan tangguhan pada keuntungan. Lalu jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian, di mana jurnalnya adalah investasi mudharabah, kerugian pada aset non-kas. Selanjutnya, untuk pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi, di mana jurnalnya adalah di sisi debit ada kerugian mudharabah pada penyisihan kerugian investasi mudharabah. Untuk penyajian, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Lalu untuk pengungkapannya, pemilik dana mengungkapkan hal-hal transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Selanjutnya ada rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya, penyisian kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk pengelola dana. Yang pertama, pengakuan dana sirkah temporer, di mana dana sirkah temporer di sini diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Kemudian untuk pengukuran dana sirkah temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima, di mana jurnalnya adalah kas atau aset non-kas pada dana sirkah temporer. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.